Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Imam Syahid. Saya berasal dari kelompok KKN KLB Desa Pepas Asa Angkatan 46. Saya sendiri berkuliah di Universitas Mula Warman, jurusan Ilmu Pemerintahan. Nah, dalam video ini saya akan mewawancarai salah satu dokter spesialis paru yang berada di Kota Balikpapan. Beliau bekerja di salah satu rumah sakit umum di Kota Balikpapan. Yuk langsung simak videonya. Check it out. Saya sudah sedang bersama narasumber, yaitu Ibu Dr. Diah Adiaksanti, spesialis paru yang bekerja di Rumah Sakit Umum Beriman Kota Balikpapan. Ya, Bu Dokter, langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana proses penularan dari virus COVID-19 ini sendiri? Bagaimana Bu proses penularannya? Nah, setelah itu yang kedua juga bagaimana resiko dari virus COVID-19 ini sendiri Bu? Apa dampaknya? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa virus corona ini atau yang disebut dengan COVID-19 ini bisa memasuki tubuh manusia melalui beberapa reseptor yang ada di dalam seluruh organ tubuh manusia. Di antaranya melalui hidung, ya, melalui mulut, saluran nafas, kemudian ada juga di kulit, ya, di jantung, ya, kemudian juga kena di ginjal, ya, dan sebagainya. Jadi memang melalui reseptor-reseptor ini, maka virus-virus corona tersebut bisa memasuki tubuh seseorang. Nah, sehingga disitulah pentingnya kita menggunakan alat-alat pelindung diri. Seperti kalau dia memasuki mata, kita menggunakan face shield atau kacamata, kemudian menggunakan masker, baik itu berbagai dari mulai masker kain sampai masker yang paling tinggi, gitu ya. Karena memang kita mengetahui bahwa virus ini ukurannya sangat kecil, ya, sehingga karena kecilnya tidak terlihat, ya, secara kasat mata, bahkan menggunakan alat mikroskop, ya, yang cukup tinggi, gitu ya, mendeteksi virus tersebut. Nah, kemudian berdasarkan, gitu ya, dari masuknya virus-virus tersebut, gitu ya, maka tentunya akan kita melihat gejala yang tidak hanya pada saluran nafas. Seperti yang kita ketahui, memang paling banyak gejalanya adalah pneumonia, yaitu infeksi pada paru, ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa pintu masuk dari virus tersebut ke seseorang adalah bisa melalui hidung, melalui mata, ya, melalui kulit, gitu ya, maka sesungguhnya sangat banyak kalau kita melihat, ya, gejala-gejala yang saat ini disebutnya dengan penyakit 1000 wajah, ya, artinya 1000 wajah itu kadang-kadang mungkin datang, ya, dengan bukan dengan keluhan respirasi atau keluhan di saluran nafas, tapi mungkin datang dengan diare, gitu ya, datang dengan muntah-muntah, datang dengan nyeri dada, ya, datang dengan tiba-tiba tidak sadarkan diri, gitu ya. Nah, disinilah sesungguhnya pentingnya kita, ya, mewaspadai, ya, bahwa ternyata memang untuk virus COVID-19 ini sangat-sangat berbahaya, gitu ya. Selain pertama karena ukuran yang sangat kecil sehingga tidak nampak, ya, secara kasat mata, gitu ya. Nah, ini memang tidak kelihatan, ibaratnya kita berperang, ya, tetapi musuhnya itu tidak terlihat. Nah, justru ini yang sangat sulit, ya. Sehingga yang paling penting tentu di sini adalah bagaimana kita bisa melindungi diri kita dengan menggunakan alat pelindung diri, ya. Alat pelindung diri tentunya kalau melindungi diri dari mata, kita bisa menggunakan kacamata atau Google atau menggunakan face shield, ya. Untuk melindungi dari paru-paru kita tentunya yang masuk adalah melalui hidung dan mulut. Kita bisa menggunakan masker, ya. Berbagai masker banyak sekali. Tidak perlu masker yang mahal, gitu ya, tapi masker-masker kain pun, ya, cukup efektif untuk melindungi virus tersebut, gitu ya. Nah, disinilah sebetulnya peran dari bagaimana kita untuk bisa mengatasi pandemik ini secara bersama-sama, yaitu dengan kita mengetahui faktor-faktor risiko, gitu ya. Jadi memang kalau dilihat, ya, ada golongan rentan, gitu ya.
golongan rentan ini yang sangat mudah dia untuk bisa terkena virus COVID-19 ya. Di antaranya adalah orang-orang lansia kalau kita lihat ya. Orang-orang dengan usia di atas 65 tahun ya, itu kalau WHO menyatakan lansia itu 60-65 tahun gitu ya. Nah, di sini adalah ketika orang-orang itu berusia lanjut ya, maka dia memiliki sistem imunitas yang menurun, kurang baik ya, sehingga akan mudah dia terkena virus COVID-19. Kemudian selain daripada usia adalah selain dari golongan usia tua adalah juga anak-anak gitu ya. Anak-anak juga termasuk golongan yang rentan. Kemudian bagaimana dengan orang dewasa muda? Orang dewasa muda tentunya yang paling rentan adalah ketika dia memiliki komorbid ya. Komorbid itu adalah penyakit penyerta. Di sini ada diabetes mellitus, hipertensi gitu ya. Dan juga satu hal gitu yang juga menjadi sumber penularan adalah smoker ya, seorang yang merokok gitu ya. Karena dengan merokok itu tentunya ya dia akan membuat virus-virus tadi keluar dengan mudah gitu ya, sehingga akhirnya dalam kondisi di ruangan yang tertutup. Makanya kalau saat ini kita melihat bahwa klasternya akan bertambah terus gitu ya, karena memang sumber penularan terbanyak itu pada ruangan tertutup ya. Pada ruangan tertutup lebih dari 15 menit ya, sementara orang membuka masker di sana, entah itu untuk ngobrol, entah itu mungkin untuk makan bareng gitu ya, maka ini menjadi potensi untuk penularan virus COVID-19. Bagaimana pola hidup sehat di era new normal ini sendiri, Bu? Dengan